Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa di materi tajwid ya. Di materi tajwid. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tentang video bacaan gharib ya. Cara membaca gharib. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa mudah dipahami ya, karena gharib ini meskipun jarang ditemui bacaannya, tapi otomatis kita akan menemukan nih bacaan gharib ini jika kita bertadarus Al-Quran ya. Bacaan gharib ya, kita alangkah baiknya kita membaca doa pembuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Baik. Silakan bagi teman-teman yang mau menekan subscribe ataupun like. Bacaan gharib. Baik ya. Bacaan gharib ialah bacaan asing, jarang kita temui, tapi pasti kita temui ya. Yaitu bacaan yang tidak sebagaimana biasanya sehingga dikhawatirkan salah dalam membacanya. Nah, sebenarnya gharib ini, bacaan gharib banyak dalam Al-Quran. Nih, untuk kita ini kita pelajari hanya 5 jenis bacaan gharib dalam Al-Quran. Nih, ya. Sebenarnya banyak. Ada tulisan anak dibaca pendek, ada bacaan kawarir, banyak. Ini hanya 5 aja nih ya, saya sampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu imalah. Nah, imalah ini nih hanya 1 ini ya dalam Al-Quran bacaannya. Yang menurut riwayat Imam Hafiz kita terima ya. Itu hanya 1 bacaannya. Yaitu dari kata apa itu? Ini ya, imalah, yamilu, imalatan, yang berarti memiringkan atau membengkokkan atau tombak, membengkokkan ya, membengkokkan bacaannya. Sedangkan secara istilah imalah berarti memiringkan fathah ke arah kasrah atau memiringkan alif ke arah ya. Terdapat pada surat Hud ayat 41. Nah, nanti kita lihat contohnya. Dan selanjutnya ada di ismam. Ismam ialah memoncongkan kedua bibir setelah mensukunkan huruf yang akan dimoncongkan tersebut, mencucuk ya. Memoncongkan itu. Ismam merupakan isyarat harokat dhammah. Oleh karena hanya isyarat, maka tidak terjadi perubahan suara sama sekali pada bacaan. Ya, jadi nggak berubah bacaannya, cuma hanya memoncongkan aja, bibir aja yang bergerak, ya, mencucuk. Nah, dalam surat Yusuf ayat 11, nah hanya ada di surat itu. Nah, next. Di sini ada saktah, yang ketiga saktah berarti mencegah.
Sedangkan sakta secara istilah dalam ilmu tajwid adalah memutus satu kalimat dari kalimat setelahnya dengan kadar 2 harokat atau 1 alif tanpa mengambil nafas. Jadi berhenti 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Sudah begitu ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 1, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27 dan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, kalau tidak salah di dalam Quran hanya ada itu, segitu. Ayat Kahfi, Yasin, Qiyamah, Al-Mutaffifin. Ada 4 kalau tidak salah ya. Dan selanjutnya tashil. Bacaan tashil ya, yang keempat ini nih. Bacaan tashil membaca antara alif dan hamzah. Bacaan tashil memiringkan bacaan hamzah kedua. Bacaan ini terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 44 ya. Nanti kita buka contohnya. Selanjutnya nakal, memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf mati sesudahnya. Nakal bertujuan untuk mempermudah bacaannya. Dalam Al-Quran hanya ada 1 nakal. Bacaan nakal ya. Pada pertengahan ayat terdapat 2 hamzah yang tidak dibaca tashil, yaitu hamzah ta'rif. Di dalam hamzah yang ini ya, bacaan hamzahnya ada ya. Jadi bacaan hamzahnya yang ini dari surat ya, ismu itu hamzah ta'rif, ismu yang menjadi isim. Nah, ini contohnya ada. Dalam Al-Quran contohnya yaitu pada surat Hud ya, Imalah itu ya bacaannya ya. Bacaannya hanya ada pada surat Hud ya. So, kita akan ini ya, kita akan coba baca. Nah, itu saya hanya penggal saja ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ya. Artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh ya. Artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Jadi bacaan majroha, jadi majreha, memiringkan ya, memiringkan bacaan majroha menjadi majreha ya. Itu ada pada surat Hud. Nah, dan banyak kalau tidak salah, wow, baik ya. Ini ada bacaan surat Imalah, coba kita sama-sama ya bacakan. Contoh bacaan Imalah nih ya. Meskipun hanya 1, nah, tapi kalau kita bertemu nih ayat ini ya, bacaan ini ya, setidaknya kita sudah tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya ini nih. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Biasanya gitu. Inna rabbi laghafurur rahim. Kalau tidak salah seperti itu bacaannya. Ya, di situ ada Bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Majriha re ya, tulisnya re, ro jadi re. Memiringkan. Itu ya. Nah, lanjut. Itu bacaan ismam. Nah, ismam ini waktu saya praktek juga nih memang paling sulit dan paling lucu. Ya, pada surat ini hanya di surat Yusuf ayat 11. Hanya satu-satunya nih. Ya. Jadi bacaan ismam ini disebut paling sulit, tapi ya paling lucu juga karena mencucuk ya. Memonyongkan ataupun mencucuk. Ya.
Lanjut ya, saya akan baca. Di sini adalah ta'manna. Nah, ketika kita menekan nun yang bertasydid ini, maka kita mencucukkan bibir kita ya, memonyongkan. La ta'manna. Ya, gitu ya. Nah, jadi jangan lama-lama juga ketika mencucunya. La ta'man. Ya, jangan kaku ya. Relax aja, santai aja. Nah, baik, saya akan bacakan ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Gitu ya. Coba kita ulang lagi. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Gitu ya. Ingat, memang sepertinya sulit, tapi sebenarnya mudah. Santai saja. La ta'manna. Kita fokusnya ke guna, tapi bibir kita mencucu. Gitu. Ya, bukan la ta'manuna, bukan. Tapi ketika kita menekan huruf nun itu, ya, jangan ragu, tekan saja karena itu guna kan bacaannya. Maka kita mencucukkan bibir kita, memonyongkan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya saktah. Nah, ya, saktah pada surat Yasin ayat 52, surat Qiyamah ayat 27 dan surat Al-Mutaffifin. Nah, saya bacakan ya. Nah, jadi berhenti 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Nahan 2 ketukan, masa nggak kuat. Ya. Nah, menahan keperihan aja, penderitaan kita kuat, masa 2 ketukan nggak kuat. Ya baik ya, bercanda. Ya, jadi ketika kita membaca mimar qadina hadza, jadi tuk tuk gitu ya. Nah, kalau masih pemula, saya anak-anak yang ngaji, yang belajar Al-Qur'an, saya suka pakai ketukan dulu supaya mereka terbiasa. Dapat 3 kali balikan, mereka sudah paham, tidak usah pakai ketukan juga. Jadi ketika mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu. Nah, jadi kalau untuk pemula ya kita pakai ketukan nggak apa-apa ya. Jadi kita harus tahu nih bacaannya ya di saktah ini. Baik, kita coba ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, gitu ya. Berhenti 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Ya, paham ya? Lanjut, tashil. Kalau ada tambahan lagi, banyak sih bacaan itu. Ya, bacaan apa nama tadi? Ini ya, bacaan saktah. Banyak di dalam ini. Di dalam Al-Quran itu kalau nggak salah itu. Di surah ini juga ada. Di surah Yasin, selain Yasin, ya, di surah Al-Kahfi itu ada. Seperti ini bacaannya nih ya. Kalau tidak salah ini nih bacaannya nih. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, jadi ketika wajah tuk tuk qayyima, ada yang berada di situ, dilanjutkan ke qayyima. Dan ada yang walam yaj'al lahu 'iwaja.
qayyima. Lanjut. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Seperti itu bacaan. Nah, terus ada juga yang di Qaimah, surat Al-Qaimah ya. Kalla idza balaghatit taraqi. Oh, di Martabayan ya. Kalla idza balaghatit taraqi. Wa qila man raqa. Nah, jadi ketika wa qila man tuk raqa. Jangan wa qila man raqa. Salah. Berhenti 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Ya, tahan sajalah. Ada lagi di surat Al-Mutaffifin ya. Di surat Al-Mutaffifin itu tuh anak-anak yang ini ya juz 30 itu biasanya mereka suka menemukan jangan sampai salah ya. Nah, di situ ada bacaan yang di ayat 14 itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, gitu ya. Ada bacaannya juga di situ ya. Banyaklah. Jadi kita harus tahu nih, harus paham cara bacanya juga ya. Sini nah lanjut ya. Nah, di sini ada bacaan tashil. Tashil ya. Tashil itu ada di Quran surat Fussilat ya. Ayat 44 ya. Di mana bacaannya itu ini ada yang saya warnai biru. Gitu kan a. Ya, tashil itu artinya meringankan bacaan bunyi hamzah yang kedua. Kalau a kan susah tuh. Jadi diringankan jamiyyu wa arabi. Ulang ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyu wa arabi. Nah, itu bacaannya ya. Jadi jangan a tapi langsung gitu ya bacanya. Lanjut ya. Nah, nakal surat Al-Hujurat ayat 11. Nakal ini jadi kita juga sering menemui nih bacaan ini nih ya. Bi'salismu apa itu ya? Bi'sal ismu. Ya. Bi'sal ismu atau bi'salismu ya. Jadi bacaannya nggak dibaca bi'sal ismu tapi bi'salismu. Bi'salismu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bi'alqab. Ulangi ya. Tertutup ini nih. Bil alqab ya. Ulangi lagi ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Jadi jangan dibaca bi'sal ismu, bi'salismu.
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismu. Nah, kan awalnya bacanya bi'sal ismu, dibaca bi'sal ismu. Jadi bacanya bi'salis ya, bukan bi'sal ismu ya. Mungkin ini materi gorib ya. Sebenarnya banyak, ada bacaan anak yang bacaan artinya itu saya, aku bagi Allah ya bacaannya. Nah, jadi dibaca pendek bagi kita. Anak biasanya ada di ini nih. Anak, semua tulisan anaknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang satu alif. Nah, jadi ketika kita menemui bacaan anak, ya anak, jadi jangan dipanjangkan kecuali tuh. Ya, semua tulisan anaknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Nah, semua anak yang itu panjang kecuali anak. Nah, saya kasih contoh ya. Di surat An-Nahl kalau nggak salah, An-Nahl. Ya. Di surat itu juga ada Al-Zuhruf. Ya. Di surat An-Nahl ya, kalau nggak salah ayat 2 itu. Terus ini saya contohkan ya. Mai ala man yasha'u min ibadihi an anziru wa annahu la ilaha sampai ila seharusnya ya. Kuat. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Jadi anaknya itu dibaca pendek ya, bukan anak dibaca. Tapi kalau anabu ya, anaba gitu ya. Itu dibaca panjang. Hanya anak ya. Ada lagi fa'ana tuh. Qul di surah Al-Zuhruf ayat 25. Qul in kana lirrahmani walad. Kita wasalkan. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ya, meskipun ada tulisan fa tetap ya naknya dibaca pendek fa anak ya. Awalnya itu kan anak. Mungkin materi gharib hanya segini, sebenarnya banyak, tapi ini hanya yang 5 poin saja ya. Mudah-mudahan jika kita menemukan bacaan gharib, kita bisa menerapkannya ya. Nah, terus belajar dan terus semangat membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, karena kita butuh membaca Al-Quran, kita butuh bertadarus, kita butuh memperbaiki bacaan kita. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata salah ataupun pemahaman yang kurang tepat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.